E-Rangel. E-Rangel pertama, penerbangan pesawat kita sudah mulai mengudara dan nampaknya ini datang dari arah utara. Dan teman-teman sekalian, selagi kita menunggu flight path dan juga menunggu pemain-pemain ini menuju ke drop zone mereka masing-masing, sekali lagi langsung saja berikan dukungan kalian semuanya kepada para pemain di sini, kepada tim di sini yang kalian favoritkan. Dan ini dia flight path-nya dari arah Zarki menuju ke arah Milta Power untuk saat ini. Ya, walaupun tidak terlalu tengah, tetapi masih cukup baik lah untuk para pemain-pemain di sini, Agus. Yes, tapi lagi dan lagi Dana Fisya. Kira-kira circle-nya Dona kemanakah ini? Aduh, gue ke Gatka. Lu? Aduh, sama lagi. Gue ke arah sebelah kanan, ke arah farm atau Milta. Ih, Tapi nanti kita sama lagi. akan melihat. Ih, sama lo kan. Bisa mau nyamain melulu. Tapi lihat Dona adanya Apa tuh? DG yang sudah terlebih dahulu turun, mereka di sekitaran Yap, Zarki dan mungkin akan menggunakan skema scrapping, Severny pun juga, Asgard, kemudian dari LKC mereka sedikit menyebar Dona dari Yasnaya atas, ya. dan kemudian juga dari jembatan Rozok, kemudian juga lagi dan lagi mungkin Dona Fiska akan cukup benar, dan lihat George Paul masih cukup padat 3 tim mengisi spot tersebut dari perumahan, apartemen, dan juga kontainer. Yang gue notice kemarin di hari Ya. pertama Dona, dari masing-masing Mhm. tim, Onyx, Morp, dan juga ACS, mereka kalau tidak Mhm. menyiapkan plan B untuk melakukan rotasi, mereka nampaknya akan fight early ataupun setidaknya kebegal early salah satu playernya masing-masing tim. Iya, iya, betul, betul, betul. Apalagi karena ya jalur mereka kan pasti kelihatan gitu. Tapi di sini yang menariknya Betul. adalah gue notice Morph ini mereka melakukan split ya, Giorgio Paul atas dan juga bawah beberapa pemainnya begitu. Jadi kayak kita akan nunggu mungkin mereka juga mencari vehicle juga seperti halnya yang sudah didapatkan oleh salah satu penggawa dari Morph sendiri. Tetapi kita bisa melihat ke sisi yang lainnya terdapat Rosemary dari Supply Bank kali ini yang berada berhadapan-hadapan dengan salah satu pemain dari tim 69 di atas sana. Sudah terlihat Rosemary langsung saja melakukan tembakannya ke arah rooftop tersebut, di mana sudah ada kelihatan satu kepala dan salah satu pemain dari tim 69 kali ini seorang Lu Formi masih bisa menyelamatkan dirinya. Ini tadi hampir aja ya kena to the point banget tembakan dari Rosemary, Agus. Yes, dan ya bagaimana Rosemary tadi sudah mendapatkan satu senjata yang cukup lumayan dan Leo Formi pun terjebak dari masa lalu. Begitupun Kraibo langsung sigap dia datang untuk memberikan bantuan juga dan malah mendobrak. Ada informasi dari Rosemary ini orang nggak ada senjata jadi lo tabraknya bisa mendapatkan satu pemain tapi harus berhati-hati. Jangan terlalu terlena-lena dan bahkan Leo Formi sedikit menurunkan dirinya tidak akan tertangkap oleh Kraibo tapi lihat Rosemary langsung menyeberang gitu saja datang dan menangkap seorang Leo Formi yang masih terbuka badannya tapi berhasil menutup pintu dan bersembunyi sedikit lagi dan lagi dengan satu senjata, pistol dan gagal nampaknya digerebek sahur 3 player dari Supply Bank. Dona. Wah, langsung ya to the point banget. Karena ya sedari tadi sebenarnya Rosemary udah tahu lah dia sendirian gitu ya. Lu for me dari 69 ini sendirian. Jadi oke, kita confirm teman-teman yang lainnya yang dari tadi juga sudah mulai melakukan looting, udah mulai cukup juga lootingannya langsung berdatangan. Tetapi mungkin tadi ini ya Gus ya kayak 69 beberapa pemain yang lainnya ini 2 atau 3 pemain yang lainnya ini mau ngelakuin backup ke arah Livorni tetapi, agak telat. Sebenarnya entah agak telat ataupun dipantau aja jadi kayak diikhlasin gitu karena terusannya Don untuk Mhm. menyelamatkan tadi tadi kan yang mau nyelamatin itu seorang Mizu di seberang Iya, kayak apa ya, ya udah itu flat ground yang terbuka malah bisa jadi blunder diri sendiri. Mendingan lo ikhlasin mhm, satu mhm. tapi 3 player lo masih aktif dibandingkan cobain selamatin satu tapi nanti mungkin saja bisa kehilangan 2 player. Jadi menurut gue ini Ya. adalah, keputusan yang cukup bijak dari pemain 69 dan keep forward lah. Dengan 3 player pun kalian masih bisa untuk mendapatkan winner-winner chicken dinner. Dan yes, dari arah Yasnaya Poliana, 21 Esport tidak ada gangguan yang terlalu berarti dan mereka juga cukup mumpuni dari segi vehicle Dona.
Iya, untuk saat ini ya. Jadi bisa melakukan rotasi dengan aman, nyaman, sentosa, sejahtera untuk 21 e-sport sendiri. Sementara itu dari arah, kota besar Georgiopol yang juga dihuni oleh banyak tim di sini, kita bisa melihat adanya ACS Esports. Mereka mengamankan bagian-bagian apartemen, sudah melakukan looting-annya juga di awal seperti ini udah cukup lah, udah cukup puas banget menurut gua gitu. Udah 5 menit berlalu, apalagi dari tadi kayaknya Georgiopol aman-aman aja ya, tentram-tentram aja gitu. Walaupun mereka berada berdekat-dekatan, tetapi nggak ada yang engage sebuah perang juga. Tapi di sisi yang lainnya, kita bisa melihat adanya EVOS Reborn juga. Ini adalah tadi kita bisa melihat dari klasemennya selama 2 hari, ini EVOS adalah raja dari klasemen kita untuk sementara waktu ini dengan total 127 poin, teman-teman sekalian, masih di posisi pertama. Jadi ini udah kuat banget posisi mereka untuk bisa mengamankan spot di grand final dari qualifier nantinya, Agus. Oke, dan yes, gue agak sedikit greget nih Don. EVOS Red Face Apa tuh? SS. Nanggung nama ini. SS Kena Sanskui. Ini Sanskui aduh juga tuh kalau depannya SSS. Kenapa? apakah jangan-jangan mereka bikin clan sendiri? Clan I SS? iya juga ya. Jadi jadi SS SS itu Sanskui ya? teman-teman sekalian, kalau Sansko ya kan SS Sansko ini ya. Kalau Sansko ini kita julukinnya itu Star Syndrome Sansko gitu SS-nya. Atau bisa yang kedua, SS yang kedua itu Superstar. Yes, Soalnya jadi soalnya tinggal soalnya Leo kan. oh, Sanskui seorang Leo ternyata ya? Gue nggak terlalu memperhatikan bagaimana zodiak-zodiak karena yes, gue nggak tahu juga zodiak gue apa, tapi lihat bagaimana dari dunia games yang, menurut gue hari ini Dona, mungkin mereka akan Iya, sedikit termotivasi melihat mereka masih berada di bottom position dan lihat iya, bagaimana mereka langsung aja memantau pergerakan dari sekitaran ruins cukup cermat menurut gue, cukup, bagus pemilihan checkpoint pertama mereka karena mengingat dari ruins banyaknya patahan-patahan yang bisa dimaksimalkan untuk mereka, hiding spot-nya, kemudian juga membuka tembakan dengan enak dan lebih dulu untuk membegal lalu lalang entah itu dari arah, Rozok Pochinki ataupun lalu lalang dari arah Georgiopol sebelah kiri. Ini strategis banget untuk spot ruins. iya untuk saat ini ya. Dan di sisi lain juga dari 69 bisa kita lihat mereka bisa untuk, disengage tadi ya di awal-awal pertandingan, terus untuk saat ini juga masih bisa selamat dan ini gue demen banget sih backpack-nya. Ini tuh bentuknya bisa lu iniin nggak, Gus? Kayak lu Apa jabarin tuh? gitu, Gus. Apa tuh backpack-nya? Bentuk Sebentar sebentar backpack-nya si bentar, itu Herlings. bentar, itu kurang itunya doang tuh kain, kalau udah ada kain itu mah gendongan jamu. Persis itu, Dot. Gendongan Yang jamu ya? yayu muter ya kan, sore-sore terus Oh, emak-emak ya kita ya pada ya keluar, ya ya. "Jamu jamu, apa Bu?" Ada yang Oh, beras gitu. kencur, kunyit, kayak gitu. Kalau Udah lu jalan. suka jamu yang mana, Gus? Intermezzo Wah dikit nih. gue jarang jarang minum jamu Don, gue air putih Oh. terus soalnya kayak gitu. Atau Oh, biskuit jamu juga Chizu sehat gitulah kok. ya. Emang ya? Emang iya Don? Iya, Emang jamu itu bikin sehat banget iya ya? dong. Ya iya Maaf ya dong. guys ya, sedikit ngejayus karena fight belum ada yang terlalu berarti. Ini bagusnya dari tim-tim, mereka sudah tahu tempo dan ritmenya mereka harus bermain seperti apa Dona. Ini objektif gameplay banget, tidak terlalu memaksakan untuk mencari elimination-elimination, dan mungkin Ya. nanti akan pecah di sekitaran circle yang ketiga nanti. Betul sekali dan mungkin Oh, sebelum kita menuju ke circle yang ketiga sudah mulai ada pepecahan atau perpecahan suara-suara peluru yang kita dengar tadi ya. Ini dia pergerakan yang sudah mulai dibangun oleh tim-tim yang dari tadi menaungi Georgiopol baik di atas maupun di bawah sudah mulai bertemu satu sama lain. Maruzama kali ini juga bisa kita lihat adanya mereka yang sekarang lagi membegal perjalanan dari ACS. Seorang Chill kali ini bisa mendapatkan satu knockdown ke arah seorang avatar dan langsung saja dieksekusi. Satu elimination point berhasil dikantongi oleh Kingu untuk mereka semua.
Oke, namanya dari Moxpay, masih bersiap-siaga juga, masih melihat suara-suara vehicle yang terlintas cannot tepat di depan mata dari seorang Moxpay, tapi belum ada tembakan yang diberikan. Dan malah Maruzama, mereka tidak mengindahkan dari Asgard, benar-benar mereka lebih memilih untuk masuk ke Territorial Ruins. Tapi lihat bagaimana dari Boboho Oh. memberikan damage ke Kingo yang cukup lumayan, setengah darah terserap, dan langsung Kingo bersembunyi di balik Broken Wall untuk dia lebih aman lagi bersama rekan-rekan timnya, Dona. Iya betul, ini udah mulai ya berdatangan beberapa tim juga, sementara itu Boboho nggak memalingkan pandangannya sama sekali ke arah Maruzama yang sedari tadi juga bisa, terlihat, sementara itu Ciel yang berada di belakangnya juga sudah mulai terspot, sudah mulai mau dikunci oleh seorang Psycho juga kali ini. Tetapi tembakan-tembakan yang sedari tadi juga sudah dilayangkan ke arah Maruzama masih belum terlalu on point, masih belum terlalu connect juga, mengingat emang Ruins ini kan banyak kayak ya broken bangunannya ya, aduhai itu bahasa Betul. gua, bahasa anak Jaksel banget ya, broken Iya. bangunannya untuk kali ini untuk bisa kayak menghalau tembakan-tembakan yang datang dari arah-arah seluruh mata Oh. anginnya, terutama dari arah DG sendiri. Tetapi nggak cuma ada DG di sana, tetapi juga terdapat Red Bull Rebellion, Agus. Ini yang menarik adalah 3 tim udah touchdown, mereka mungkin mempunyai mindset yang sama Don ya. Bagaimana dari Mhm. Ruins tadi yang gue bilang tempat yang paling ideal, tapi ada yang close combat yang bakal dilakukan. Ica langsung offering dari sebelah kiri, masuk ke arah Microboy, bahkan langsung di-secure ke arah lobby. Lagi dan lagi Hulk 2K harus dibangkitkan kembali. Kemudian juga bagaimana 3 rekan dari EVOS yang lainnya belum memutuskan untuk fight close combat terus-menerus ke arah Creed. Oh, nampaknya KF dan juga Rivone bakalan adu Chidori dan Rasengan. Siapakah yang akan mendapatkan salah satu pemainnya? Tapi belum, hanya memberikan splash damage aja. KF dan juga Rivon masih mengokang granat satu sama lain. Tapi lihat bagaimana Red Face dan juga Lizard nampaknya juga masih ingin mencari informasi lain selain Rivon di belakang pemain dari Creed itu sendiri. Iya, yes yes yes, dan kali ini KF pun juga berhasil untuk melakukan healing, tetapi setelah healing juga dibombardir oleh granat demi granat yang sedari tadi dilontarkan terus-terusan, dan dengan begitu nampaknya backline dari EVOS Reborn sendiri, dua punggawa dari EVOS Reborn sendiri kali ini juga sudah mulai siap sedia untuk melakukan backup dan juga penyerangan balasan ke arah Creed untuk saat ini. Revone juga sudah melontarkan granatnya ke dalam rumah yang tidak terdapat siapapun, sementara itu Red Face ternyata akan menjadi CCTV untuk tim EVOS Reborn, menjaga bagian-bagian atapnya untuk saat ini guna untuk bisa membuka vision yang lebih luas lagi. Dan hal tersebut juga nggak cuma dilakukan oleh Red Face, karena Laser juga diutus untuk langsung aja ngacir menggunakan vehicle-nya untuk bisa muter ke arah yang lainnya dan mungkin bisa membuka jalan untuk EVOS sendiri selagi dia juga memantau keberadaan dari Creed dari arah berlawanan, Agus. Oke oke, nampaknya dari Rivon dan ya teman-temannya Hulk 2K langsung aja melihat juga keadaan sekitar dan mendengar suara step mungkin dari masing-masing pemain Red Face, tapi Red Face malah menahan dirinya, bahkan dari Lizard lebih jauh lagi untuk memantau, dan Hulk 2K Ya. belum mendapatkan informasi sama sekali. Tapi KF tadi berhasil diberikan inisiasi tembakan dan sedikit mengembangkan dirinya, tapi Red Face gila berhasil dari sisi jendela kecil, bahkan langsung memfinishing dari Hulk 2K. Dan yes, Red Face tampaknya masih memberikan follow up damage juga dengan satu kokangan granat. Udah mendengar suara set, tapi lemparan granat lebih jauh ke arah sisi atas dan siap juga mengambil darah seorang Ical, tapi KF tertunduk lemas dan Red Face berhasil mereflect dan mengcover dari seorang KF, dan bahkan jump shot yang dilakukan meratakan Creed 2K. EVOS Reborn menggila dengan 4 elimination yang sudah dikantongi from Creed 2K, Dona. Wah, gokil banget sih, itu gue suka banget sadap dari Evo sendiri, mereka tuh kayak pede banget. Tetapi sebelum kita ngobrolin hal tersebut, kita berpindah lagi ke daerah Ruins, yang dimana sudah mulai ada beberapa baku tembak juga dan beberapa elimination yang sudah diamankan, atau satu elimination lebih tepatnya yang sudah diamankan oleh tim DG Esports untuk saat ini. Sementara itu LKC masih berada di pinggiran tepi pantai untuk saat ini, memarkirkan kendaraannya untuk bisa mereka ya berpikir lagi sih, mereka mau ngacir ke arah mana atau jalur rotasi manakah yang akan mereka mau tuju. Tapi ternyata mereka mau mendatangi compound yang sudah
dinaungi oleh tim DG. Sedikit demi sedikit mereka sudah mulai mendekat untuk saat ini. Seorang Foxy dari tim LKC untuk saat ini juga sudah mulai memasak granatnya, dilontarkan ke arah dalam, tetapi mereka harus hati-hati juga karena pastinya sudah banyak granat ledakan granat, tembakan-tembakan juga yang sudah dilontarkan ke arah DG itu sendiri, Agus. Oke, defense area yang luar biasa dari pemain-pemain dunia games. Mereka memberikan satu frag granat juga untuk dijadikan trap biar tidak terlalu mendobrak dari LKC. Tetapi gaya LKC yang gue seneng nih Don, mereka nggak terlalu ambisi untuk mendapatkan spot tersebut. Tapi lihat Psycho dan juga Boboho Oh, diam-diam jadi assassin, alright. ingin nge-backstab ataupun melihat punggung-punggung pemain dari LKC itu sendiri. LKC harus benar-benar aware dan ya satu tembakan sudah diberikan dari seorang Boboho, bahkan bisa menyerap seorang AYP yang membawa bagi tadi, dan ini bakal mengundang 2-1 juga dari arah sebelah kanan mereka untuk join the fight mungkin nantinya. Tapi Wyvern masih bakalan close combat juga di balik-balik dari tembok batu bata, belum adanya gemingan-gemingan yang terjadi, dan Psycho dengan satu granatnya berhasil mendapatkan satu pemain LKC. Ini adalah momentum untuk dunia game memberikan penetrasi, bahkan warung juga dengan jump shot yang dilakukan. Psycho benar-benar hebat. Kemudian juga bagaimana dari seorang AYP menjadi last man standing dari arah sisi belakang dan bakal dicari oleh Boboho. Yes, kepalanya sudah terspotlight dengan cukup jelas, masih terus dan menerus memberikan pressure dari seorang Okta, pemain yang paling depan, dan AYP dia bakalan cabut dari baginya dan yes, berhasil nampaknya lepas dari genggaman pemain dunia games. Oh tidak, ternyata follow up yang lanjut dari seorang Wyvern menuntaskan LKC di hashtag 15. Congrats untuk DG, berhasil mengantongi setidaknya 4 poin di menit-menit awal ini, Dona. Well, apa yang lu bilang tadi di awal-awal mungkin sudah kejadian ya, bisa kita lihat DG benar-benar mengamuk karena mereka tahu persis mereka butuh poin, tetapi yang butuh poin juga kali ini adalah MKS dan juga Maruzama yang sekarang sedang berada berhadapan-hadapan satu untuk satu knockdown yang sudah dialami oleh kedua tim tersebut, tetapi Cannot masih memberikan pressure demi pressure-nya ke arah tim MKS untuk saat ini, tetapi Cannot juga harus hati-hati karena ada granat balasan yang sudah dilontarkan ke arah Cannot dan itu membuat Cannot nge-pause sedikit, tone down sedikit supaya tidak terlalu agresif untuk bisa melontarkan, untuk bisa memberikan pressure-nya ke arah seberang sana. Tetapi nampaknya di sisi lain juga terdapat pertemuan-pertemuan yang lain yang bisa kita intip dari Elimination Pit. Tetapi kita masih akan fokus ke arah Maruzama dan juga MKS kali ini, di mana MKS sudah cukup pede banget karena udah beberapa pemain dari Maruzama yang terknockdown dan langsung aja di-push. Tetapi sudah ada satu knockdown, tetapi ada Nixel juga yang langsung saja melakukan backupnya ke arah tim Maruzama dan Maruzama tereliminasi di posisi 13. Dan di sisi yang lainnya ternyata EVOS juga sedang melakukan peperangan dengan Sub-G, Agus. Oke, dan yes, bagaimana dari EVOS kali ini? Mereka masih terus bakalan close combat, tapi Red Face tertunduk lemas dia dan bahkan di-secure color lobby. Dan yes, masih diberikan pressure terus-menerus. Granat pun dilontarkan ke arah KF yang dimana akalan dobrak satu pintu, dan Rosemary nampaknya yang lebih siap untuk menyambut kedatangan KF, bahkan di-secure color lobby. Ini tidak terlalu bagus untuk EVOS, hanya menyisakan laser yang setitik darah lagi tadi nyaris bisa ditumbangkan ke arah lobby, bahkan langsung cabut aja, tidak ingin bermain berisiko. Namun yang dia masuk adalah spot dari BMW yang sedang juga dibombardir oleh tim dari Onyx. Dan yes, nampaknya close combat nggak akan terelakkan. Onyx Leon bakal mendapatkan dari seorang Copin Lee, dan barrier pun juga tertunduk lemas. K-Mine bakal diandalkan dengan prodding shoot yang berhasil mendapatkan satu pemain dari Onyx Leon. Dan yes, K-Mine masih diberikan tembakan juga, bahkan Onyx selesai di hashtag 12. BMW berhasil mendefense teritorial mereka, Dona. Tapi mereka harus hati-hati karena peperangan yang sedari tadi mereka lakukan bersama Onyx juga sudah mengundang kontender-kontender yang lainnya untuk bisa notice keberadaan mereka untuk saat ini, di mana bagaimana apalagi posisi mereka juga kan harus reset terlebih dahulu setelah mereka melakukan peperangan tadi, dan pastinya ini akan menjadi detik-detik terakhir mereka berada di compound ini, di pinggiran-pinggiran ruins, karena pastinya Blue Zone juga sudah mulai menutup dan circle akan mulai ngebuka ke arah mana. Tapi di bagian-bagian bawah dari circle kita bisa melihat adanya GPX4 BND yang sekarang sedang memborbardir supply bank juga untuk saat ini. Heaven. Kali ini di sebelah kiri kamu itu sudah ada salah satu pemain dari supply bank yang dimana masih bisa bertahan untuk saat ini, langsung aja dibombardir begitu saja. Heaven pun juga bisa mencari-cari, masih belum bisa men-knockdown salah satu pemain dari tim supply bank, dan
itu dia. Akhirnya satu pemain supply bank terakhir bisa dieliminasi dan mereka pun harus pulang ke arah lobby. GPX for BND masih bisa menyelamatkan dua rekan mereka yang sekarang dalam Oke. keadaan knockdown, Agus. Yes, dan bagaimana minimap sudah terbuka juga di layar kaca kita dan yes, dari tim GPX mereka tidak terlalu bagus. Banyak PR yang harus mereka tuntaskan melewati RBR, DG, ASG, MKS juga. Namun yang paling enak sejauh ini adalah 2-1. Mereka cukup nyaman berada di dalam circle, begitupun dari Morph mereka berada di timur. Tapi yang bakalan try hard satu pemain dari tim RBR, oh ASG. Tadi ternyata terjadi bombardir diri sendiri, namun Okta dengan 5 elimination untuk tim DG Esports-nya tidak ingin berlama-lama bermain di safe zone karena mengingat Blue Zone sudah berjalan dan yes, di Tenggara Circle Yap. sudah mereka kontrol dan nampaknya lebih ingin membegal tim-tim yang berada di Tenggara safe zone. Adanya tim dari Asgard dan juga Red Bull Rebellion. Iya, ini udah rame banget, apalagi juga peperangan juga sudah mulai rame banget. GPX kali ini juga sudah mulai mendapatkan kontender mereka yang selanjutnya. MKS Esports kali ini tereliminasi ternyata karena dibombardir oleh banyak banget tim menyusul GPX juga karena mereka tiba-tiba mendatangi atau menempati tempat yang sungguh-sungguh menjadi neraka untuk mereka semuanya. Sementara itu di bagian-bagian luar dari zona kali ini DG Esports sudah bisa melihat adanya satu persatu pemain dari Red Bull Rebellion yang tiba-tiba datang langsung menusuk jantung pertahanan dari DG Esports, langsung disambut oleh peluru-peluru panas dari seorang Psycho sendiri yang mendapatkan satu knockdown. Ayo Psycho, apakah kamu bisa? Ternyata tidak bisa Psycho untuk bisa menahan gempuran dari Oki Ozora yang bisa memulangkan pemain-pemain dari tim DG Esports yang hanya menyisakan satu pemain saja di hadapan mereka semuanya untuk saat ini. Okta sementara itu seorang Wyvern juga masih agak-agak jauh posisinya, nggak terlalu berdempetan dengan seorang Okta sendiri. Dan kali ini bakalan langsung aja close combat antara mereka berdua, DG dan juga Red Bull Rebellion, yang dimana Oki Ozora juga langsung saja melontarkan tembakan panasnya ke arah Okta yang sekarang langsung ngacir menggunakan vehicle-nya dari arah Red Bull Rebellion. Dan Okta untuk saat ini masih bisa touchdown ke arah satu compound yang sudah disinggahi oleh Wyvern. DG Esports pun masih bisa menyelamatkan placement mereka untuk saat ini, Agus. Oke, bagaimana tadi kehilangan Boboho dan juga Psycho karena dua player ini adalah dua flanker. Ini gameplay yang sangat amat berbeda. Biasanya flanker itu cuma satu, Don. Tapi untuk dunia games mereka bermain dua, nampaknya benar-benar ingin mencari banget elimination point tambahan yang banyak sekali. Tapi lihat bagaimana arah kursor dari DG. Bakal berfokus ke arah CS, tapi BMW nampaknya lebih dulu menuntaskan. Dan Red Bull Rebellion lebih berfokus ke arah 21. Tapi BMW di sini udah ada lengkungan-lengkungan yang sangat enak dan nyaman sekali. Tapi naik dari sisi belakang bakalan ngelock pergerakan dari K-Mine dan 1, 2, 3 bakalan keluar bebek meledak tepat di depan mata dari seorang K9, bahkan mengeksplod satu vehicle yang sudah dipunya. Dan ya, susulan Fred Granat pun bakalan coba lagi dan lagi diledakkan. K-Mine harus sedikit mundur untuk di revive dari Barrier. Dan yes, percobaan ketiga dari seorang Nai, 1, 2, 3 keluar. Belum terlalu ngebebek, masih ada waktu untuk di revive dan bahkan Nai sudah terspotnya dengan cukup jelas dan harus sedikit bersembunyi tapi gagal. BMW benar-benar tahu posisi naik dengan jelas, tapi Jakes langsung ke backstep mengambil celah tersebut ke arah BMW, Don. Yes, betul sekali. Dan kali ini BMW juga mulai dibombardir oleh pemain-pemain dari Morph Team yang sudah mengantongi total 2 elimination point. Mereka mau lebih karena Stickly kali ini dengan menggunakan DP-nya juga mau mengamankan satu elimination ke arah Flux, tetapi harus hati-hati karena badannya terlalu terbuka Stickly dan bisa langsung di-knock keadaannya oleh pemain-pemain dari BMW atau BMW. Dan untuk saat ini baik dari Morph dan juga BMW kali ini pastinya mau tone down sedikit demi sedikit, tetapi yang tidak tone down adalah Lizard nampaknya karena dia harus menghadapi banyak banget pemain di hadapan Lizard sendiri, apalagi mengingat Lizard kali ini keadaannya posisinya masih berada di luar dari zona. Sementara itu lihat Agus dan juga teman-teman yang lainnya, ini udah ramai banget keberadaan dari tim-tim yang lain di dalam zona, dan bahkan Lizard juga sudah mulai terspot keberadaannya itu dari Red Bull Rebellion nampaknya, dan masih bisa selamat. Tapi mau sampai kapan karena hanya bermodalkan satu batang pohon saja untuk bisa dijadikan hiding spot, Agus.
Yes, Harvest nampaknya benar-benar ini ya, sustain banget ya jadi player itu selalu diandalkan dari Morph Team untuk bermain leluasa, mengamankan placement point untuk Morph Team juga, tapi lihat 2-1 mereka masih pelan-pelan aja dan juga udah mengontrol dari utara circle dan bakalan nge-lock banget ke arah Red Bull Rebellion. Tapi mereka harus sedikit Mhm. bergerak, tapi flat ground yang ada di depan mata mereka, oh enggak, mereka masih cukup aman. Gue pikir nggak terlalu aman di balik-balik bebatuan ini, bahkan tappingan yang cukup akurat tadi didapatkan oleh FJ dan yes, masih menyisakan Slayer dari Red Bull Rebellion untuk bermain placement point. Tapi lihat bagaimana dari DG, mereka masih menjaga defensive area mereka dan Lindas Gaming terjadi dan Red Bull Rebellion selesai di hashtag 6. Nice try untuk Slayer dan yes, 2-1 masih melanjutkan perjuangannya untuk keluar dari zona neraka top bottom 4. Dan yes, masih berlanjut juga Dona. Ini lagi dan lagi Ya. yang gue prediksi tadi bagaimana dari 2-1 dan DG akan menggila mengingat mereka posisinya tidak terlalu bagus tapi BMW lihat Dona lagi dan lagi menjaga konsistensi dengan baik di setiap harinya. Dona. Yap, 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 betul sekali dan kali ini mereka juga akan langsung aja melakukan close combat bersamaan dengan tim DG dan tiba-tiba BMW tereliminasi karena masih ada Okta di belakang sana dan juga Morph yang join the fight karena posisi mereka juga sudah ketahuan, tetapi kali ini Harvest juga sudah mulai ketahuan keberadaannya. Free shot dari seorang Okta bisa langsung mengeliminasi Morph di posisi keempat untuk saat ini. DG Esports masih bertahan di top 3 untuk saat ini dan masih bisa melanjutkan perjalanan mereka. Sementara itu Lazer juga masih bisa bertahan. Evo's Reborn masuk ke top 3 posisinya untuk saat ini dan mereka untuk saat ini bisa langsung saja menghadapi 21 Esports yang masih menyisakan 3 pemain junior. Oke, ya sebagaimana dari 2-1 langsung nge-split berjauhan. Ini nampaknya angin segar untuk mereka, tapi Batman sedikit tersungkur ke arah tanah berharap adanya revive yang diberikan, tapi Laser hebat sekali. Last man standing ini terus sustain berada di menit kedua 26 bahkan masih ada satu frag granat yang bakal dilontarkan terhadap pemain 21. Tepat meledak memberikan splash damage saja. Belum bisa menumbangkan, tetapi ini jadi ketahuan posisi dari 21 oleh seorang Okta. Okta langsung aware ke arah sebelah kanan, memantau pergerakan dari Laser, tetapi tidak boleh lengah sedikit pun karena Chisun menurut gue posisi yang paling ideal sejauh ini untuk menangkap dari Laser dan juga Okta, Don. Iya, ini kayak, Lazer, Okta, sama-sama last man standing untuk tim DG dan juga EVOS untuk masing-masing harus menghadapi 2-1. Gua benar-benar menunggu banget sih aksi mereka semuanya, apalagi 2 pemain ini baik Okta maupun Lazer juga bisalah mengontrol, pemain-pemain lawan ini secara sendirian. 5 elimination point sudah dikantongi oleh EVOS sendiri, yang dimana 1 sudah disumbangkan oleh Lazer. Kali ini DG juga tadi kalau nggak salah 8 ya, dan kali ini Lazer akan keluar sedikit demi sedikit, mau mengamankan bagian-bagian broken Oh, wall yang sudah ada beberapa vehicle di sini. Udah kelihatan sedikit nampaknya tadi ke spot adanya seorang FJ yang proning kah, tapi masih belum terlalu jelas untuk saat ini. Sementara di sisi yang lainnya, Okta masih adem ayem aja, masih main aman di sana, tetapi ternyata Batman berhasil untuk di knockdown oleh seorang Lazer. Lazer benar-benar menggila kali ini, sudah mendapatkan satu knockdown ke arah Batman dan nampaknya ini akan menjadi pertanda dari arah 21 untuk bisa mengetahui posisi atau the exact position dari seorang Lazer sendiri, Junior. gila, high IQ gameplay yang dimainkan Laser cukup tenang Don, nggak Gokil. terlalu terburu-buru ketika mendapatkan satu elimination. Dia tidak terlalu berambisi karena dia tahu kalah jumlah hanya solo man saja. Tapi dari FJ Ya. dan Batman pun sudah dibangunkan kembali. Tentunya FJ bakalan aware terhadap Laser yang berada di sebelah kiri. Namun Okta benar-benar tidak bernafas, tidak bergerak sama sekali, nggak bunyiin suara kecrek, kecrek, kecrek. Malah Laser lagi dan lagi mendapatkan Foxe. Ya ampun, Laser cukup berani. Walaupun tadi nyaris bisa ditumbangkan, tapi refleks yang cukup sigap bisa bersembunyi tapi gagal karena follow up damage. FJ siap siaga menyambut seorang lagi Laser, tapi Okta bakalan digempur habis-habisan. Gunting pergerakannya dari arah Batman dan Chisun dan ini hanya sekedar sebentar broken wall dihabisi dan ya selesai. Winner chicken dinner untuk 21 esports.